salah satu upaya kita di dalam penataan dan pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Magetan ini perlu kiranya dibentuk menjadi sebuah badan usaha pariwisata. Nah, badan usaha pariwisata ini bukan hanya saja mengelola Sarangan, tetapi seluruh objek yang dikuasai oleh pemerintah menjadi sebuah badan usaha pariwisata. Nah, saat ini masih dalam proses feasibility study yang dikerjakan oleh UNS, dan kemarin juga sudah disampaikan kepada Kemendagri. Masih ada beberapa dokumen sebagai pelengkap untuk disampaikan. Walaupun tahapannya masih lama, karena memang nanti juga perlu mendapatkan izin gubernur, kemudian nanti juga harus disusun naskah akademik, kemudian bentuk perda, berdirinya BUMD, terus mekanisme yang lain sesuai dengan peraturan perundangan harus kita lengkapi agar saat termasuk pengawalan bagaimana nanti BUMD ini bisa dikelola oleh secara profesional terkait dengan akte perusahaan yang ada di sana, kemudian pengisian orang-orang yang berada di dalam BUMD ini secara profesional, betul-betul orang profesional, ini bisa terwujud, sehingga apa yang kami sampaikan, ilustrasi yang kami sampaikan di depan ini bisa dilaksanakan. Ya, bisa saja kita di dalam penataan ini nanti orang-orang yang berada di BUMD bisa aja nanti mantan pengelola Trans Studio atau mantan bekas pengelola Ancol dan sebagainya. Artinya profesional ini bisa direkrut untuk menjadi orang-orang yang berada di BUMD tersebut. Sehingga di dalam upaya pelayanan kepariwisataan baik yang berada di Sarangan atau destinasi yang dikuasai pemerintah saat ini bisa tertangani secara profesional. Semenjak dihapuskannya UPTD yang waktu itu, bahwa urusan pengelolaan Sarangan ini berada di bawah salah satu bidang pengelolaan. Nah, ketika ini dikelola oleh bidang yang berada di bawah dinas, di dalam upaya pelayanan ini selalu ditemui kendala. Salah satu contoh saja, pintu WC rusak. Ini berada di tempat wisata, tempat umum, yang tentunya saat pintu WC rusak itu harusnya langsung bisa ditangani. Tetapi kalau yang saat ini dikelola dinas, kita tidak bisa melakukan itu, karena memang harus proses perencanaan, kemudian perawatan dan sebagainya, masuk di dalam sebuah kerangka APBD yang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, dan atau dengan perubahan anggaran yang pada proses pertengahan anggaran, ketika itu bisa dilaksanakan itu. Sehingga ada beberapa hal yang terhambat terkait dengan pelayanan ini, itu termasuk hal apapun ketika keterkaitan dengan pemerintah ini kan masih butuh perencanaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan atau menunggu perubahan anggaran gitu. Nah, hal-hal yang kami ilustrasikan dalam satu konsep kecil ini tadi, ini akan bisa tertangani ketika dilakukan oleh sebuah BUMD, termasuk di dalam upaya penataan yang berada di dalam. Artinya BUMD ini akan sangat luas, bisa bekerja sama dengan badan usaha yang lain, bisa bekerja sama dengan badan usaha, bisa bekerja sama dengan perhutani, bisa bekerja sama dengan paguyuban, atau bisa bekerja sama dengan perorangan. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan kepariwisataan itu bisa dibicarakan menjadi sebuah kegiatan win-win solution. Artinya bahwa nanti bagaimana dengan paguyuban pelaku jasa usaha pariwisata ini justru akan lebih enak bekerja sama dengan BUMD daripada hanya oleh dinas, ini hanya diarahkan untuk ke sana, ini diarahkan untuk ke sana. Tetapi kalau dengan BUMD tidak, yuk kebutuhanmu apa, pendapatanmu berapa, ini bisa dikelola dengan kerjasama, mungkin bisa dengan dikasihkan voucher atau dengan bundling tiket, dijamin bahwa pendapatannya pelaku jasa usaha pariwisata ini tidak berkurang karena mereka bisa bekerja sama dengan badan usaha milik daerah. Saya rasa
ketika ini dikelola oleh sebuah badan usaha daerah yang ditangani oleh orang-orang yang profesional, saya yakin pendapatan kita yang saat ini hanya menjual tiket masuk, robek tiket yang saat ini bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 17 miliar dalam setahun. Tetapi kalau dikelola oleh badan usaha milik daerah, ini akan lebih bisa akan lebih bisa meningkatkan pendapatan daerah dari yang dikelola oleh BUMD ini. Artinya hal-hal manajemen turunan yang berada di sana ini bisa dikelola oleh BUMD, bisa mengeluarkan benefit untuk BUMD itu yang tentunya secara akumulatif hasil dari pengelolaan BUMD ini diserahkan kepada APBD. Saya rasa proses mekanisme ketika dilalui diskusi, kemudian ada sama-sama dibicarakan, didiskusikan dengan baik. Saya rasa kendala-kendala itu bisa dipecahkan lah. Sebetulnya sesuatu itu ketika terjadi permasalahan itu hanya kebutuhan informasi yang tidak bisa didapatkan informasi itu secara lengkap. Oleh sebab itu mekanisme terkait dengan pembentukan ini terus kami lakukan kita godok dengan tim agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakinlah ketika ini ditangani oleh BUMD ini akan menjadi lebih baik. Karena itu tadi hanya satu contoh masalah itu tadi aja. Itu aja kalau ditangani oleh dinas, mekanismenya untuk dilakukan perbaikan ini dan sebagainya masih menunggu proses anggaran yang paling dekat dengan perubahan anggaran dan sebagainya. Tetapi kalau BUMD begitu ada sesuatu yang rusak bisa ditangani. Nah, tentunya di sana nanti ada beberapa yang mungkin bagaimana dengan masyarakat dan sebagainya. Bahwa keunikan ini kan yang dikhawatirkan, salah satunya kan bagaimana nanti urusan di masyarakat ini akan berbeda. Bahwa urusan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki kegiatan jasa usaha pariwisata, di sana juga bisa dilayani. Ada pemerintah kelurahan, yang pemerintah kelurahan ini ada atasnya ada camat yang kemudian bisa berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait. Mungkin masalah lingkungan nanti juga bisa dikoordinasikan dengan Perkim. Masalah jalan ini bisa dilaksanakan oleh PU. Masalah sampah masyarakat, artinya sampah yang diakibatkan oleh lingkungan masyarakat ini bisa ditangani LH. Artinya bahwa fungsi ruang-ruang inilah yang nantinya akan memisahkan antara kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMD dengan kepentingan warga masyarakat setempat. Sepertinya perusahaan daerah air minum, sepertinya perusahaan daerah BPRS. Artinya setelah ini dia bertanggung jawab kepada bupati. Tetapi di atasnya ini nanti kan ada badan pengawas. Mungkin nanti badan pengawasnya bisa diambil, bisa saja mungkin nanti dari OPD pemangku saat ini yang ada, sebenarnya Dinas Pariwisata bisa menjadi badan pengawas. Nah, apapun yang akan kita lakukan di dalam konsep ini, insya Allah semuanya demi kebaikan kita bersama. Saya sampaikan di depan tadi bahwa mekanisme ini masih panjang dan butuh sebuah transisi, karena BUMD ini kan nanti harus diperjakan, ya kan? Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, izin gubernur, baru menyusun naskah akademik, dibahas perdanya, gitu. Baru nanti BUMD jadi mekanisme pengisian direktur dan sebagainya. Ini masih membutuhkan proses. Jadi tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun ini. Kita berharap nantinya BUMD ini tetap akan terus bersinergi dengan dinas, karena tentunya yang saya sampaikan mungkin dinas nanti bisa menjadi sebagai anggota badan pengawasan begitu. Artinya bahwa tujuan di dalam pengembangan kepariwisataan ini, indikator yang bisa diukur ini adalah tingkat kunjungan wisata, kemudian lama tinggal, dan pada akhirnya dengan banyaknya orang berkunjung, dengan lamanya orang tinggal, ini akan semakin meningkatkan spending money,
uang yang dikeluarkan wisata untuk berbelanja di tempat wisata atau di Magetan. Ini sehingga proses kinerja dari BUMD itu tadi, apa yang menjadi sebuah kinerja saat ini, hanya kita bandingkan aja nanti. Ketika ini dingin, bisa nggak untuk bisa meningkatkan itu? Akan lebih meningkatkan lama banyaknya kunjungan wisata, lamanya kunjungan, kemudian spending money. Artinya bahwa yakinlah bahwa apa yang menjadi harapan kita bersama, nanti para pelaku jasa usaha pariwisata dengan desain-desainnya BUMD ini tadi, yakinlah pendapatan ini akan lebih banyak, karena BUMD ini akan bisa bekerja sama dengan pihak manapun, sehingga apa yang menjadi kerisauan terkait dengan ini, monggo kita diskusikan bersama agar ruang-ruang informasi ini tidak terputus. Tentunya dengan hadirnya BUMD ini bagi para pengunjung, saya yakin ketika ini dikelola dengan profesional, mereka akan merasa nyaman. Seperti halnya karyawan ketika mereka melayani, mereka tentunya sebelum masuk di situ mereka diajari untuk bagaimana salah satu rohnya pariwisata ini hospitality. Bagaimana pelayanan itu bisa dirasakan secara betul-betul paripurna oleh pengunjung. Karena kalau kita kembalikan bahwa kita peong pariwisata terakhir itu, yang saat itu kenangan. Artinya bahwa orang yang datang ke Magetan, utamanya ke tempat yang dikelola oleh BUMD ini, merasa memiliki kenangan sehingga dia akan bisa nyaman untuk di sini dan akan datang kembali lagi.